Baik, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kalam, apa itu tanda isim, apa itu tanda fiil, dan apa itu huruf. Karena ini tahapan-tahapan untuk pandai mengi'rab. Jadi yang pertama, kita harus mampu mengenali apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Dan tentunya untuk mengenali yang tiga tersebut kita mesti mengetahui tanda-tandanya. Isim tandanya ada berapa? Di antaranya adalah khafat. Yang paling mudah kita memahami adalah akhirnya berharakat kasrah. Yang kedua, apa yang kedua? Diawali dengan alif lam. Awalnya bersambung dengan alif lam. Yang ketiga, akhirnya berharakat tanwin atau disebut dengan fathatain, kasratain, dan domatain. Yang keempat, didahului oleh huruf-huruf jar. Sebenarnya huruf qasam itu termasuk huruf jar juga, ya. Tapi dibedakan karena fungsi dari segi makna. Ya, mana dia? Huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Sedangkan yang bermakna qasam, waw, ba, dan ta. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima kita buat saja idhofah. Ya, idhofah itu adalah bila isim setelahnya isim. Apa itu idhofah? Isim yang disandarkan kepada isim. Misalnya kalimat abdun disandarkan kepada Allah. Maka isim yang kedua itu pasti dia beri'rab khafat. Maka seringkali dia i'rabnya adalah khafat dan tandanya diantaranya adalah kasrah. Maka dia menjadi Abdullah. Kemudian bisa juga kita tentukan tandanya itu nida. Nida itu biasanya terdapat kalau dia jadi munada yang berbentuk mufrad. Contohnya Zaidun didahului oleh ya, maka berubah menjadi ya Zaidu. Di situ kan tidak ada khafat, betul? Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, apalagi tidak ada tanwin, apalagi tidak fikun, apalagi miftah, mirwahah, mukayyif, dan lain-lain sebagainya. Maktab. Nah, itu juga adalah isim. Nah, ananda semua diwajibkan terlebih dahulu tahu itu. Ya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua mengenali fi'il. Dan di sini kita sudah diajarkan fi'il ada 3 kan? Fi'lun madin, fi'lun mudhari', fi'lul amar. Nah, beda antara 3 fi'il ini kan kita sudah tahu juga. Fi'il madi itu biasanya tandanya adalah, ini biasanya ya, akhirnya berharakat fathah. Tapi yang paling mudah kita tahu gimana? Akhirnya fathah, akhirnya didahului oleh, akhirnya ada alif, akhirnya ada waw mati dan alif, akhirnya ada ta ta'nis yang sakin. Paling singkat lah, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, sampai akhir. Jadi tanda fi'il madi itu bisa kita lihat perubahannya di akhir. Tapi di kitab Matan Al-Jurumiyah kita diajarkan akhirnya selalu berharakat fathah. Kemudian akhirnya ada ta ta'nis yang sakinah. Nah, itu paling mudah ya, paling mudah kita mengetahui. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ditandai oleh didahului huruf mudhara'ah di awalnya. Fi'il mudhari' tandanya didahului oleh huruf mudhara'ah di awalnya. Mana dia? Hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah, nun, ya, dan ta. Dan perubahannya di akhir. Perubahannya di akhir. Contohnya apa? Yaf'alu berubah menjadi yaf'alani, yaf'aluna berubah menjadi taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, dan selanjutnya.
Nah, perubahannya itu disebabkan apa? Disebabkan domir yang ada di dalamnya. Maka disebut dengan tasrif lughawi. Apa namanya? Tasrif lughawi. Apa itu tasrif lughawi? Tasrif yang perubahannya dilatar belakangi oleh fa'il yang ada di dalamnya atau jumlah pelaku yang ada di dalamnya, namanya tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahi, perubahannya dipicu oleh apa? Oleh bentuk-bentuk atau siratnya. Ya, contohnya dari telah berubah menjadi sedang dan akan. Dari sedang dan akan berubah menjadi berakhirkan an. Setelah itu berubah berawalan yang me. Ya, jadi fi'il madi berubah menjadi fi'il mudhari. Fi'il mudhari berubah menjadi masdar. Masdar berubah menjadi isim fa'il. Berubah menjadi isim maf'ul. Berubah menjadi fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, isim alat, isim marrah, isim nu'. Itu namanya apa? Tasrif istilah. Dan sudah tahukah kita itu? Sudah tahukah? Alhamdulillah kalau sudah tahu. Kemudian tanda fi'il. Di pelajaran al-jurumiyah itu kita diajarkan untuk memahami tanda fi'il yang sedikit saja baru itu, belum banyak. Di antaranya apa? Didahului oleh didahului oleh qad, didahului oleh sa atau sin, ya, didahului oleh sau, diakhiri oleh ta ta'nis yang sakin. Dan itu nampak ya, secara nampak. Qad itu boleh masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau ke fi'il madhi bermakna tahqiq, bermakna sungguh. Tapi bila mana dia masuk ke fi'il mudhari, dia bermakna kadang-kadang. Qad itu boleh masuk ke fi'il madhi dan boleh juga masuk ke fi'il mudhari. Nah, ini Ustaz mengulang kembali agar terarah pembelajarannya. Kemudian didahului oleh sa dan saufa. Dan sa dan saufa itu cuma masuk ke fi'il mudhari. Sa dan saufa hanya masuk ke fi'il mudhari. Jadi sudah dipastikan kalau ada sa dan saufa pasti setelahnya fi'il mudhari. Contohnya apa? Saya'lamun, kalla saya'lamun, summa kalla sa. Nah, setelahnya pasti fi'il mudhari. Atau saufa ta'lamun, saufa setelahnya pasti fi'il mudhari. Mudah. Berarti tanda fi'il di sini kita diarahkan hanya melihat dari dengan mata. Jadi perbedaannya dilihat dari mata, bukan menggunakan pikiran, pemahaman. Kemudian yang terakhir ta ta'nis yang sakinah. Itu cuman masuk ke fi'il madi. Cuman masuk ke fi'il madi. Jadi kalau ada ta yang sukun di akhir itu pasti fi'il madi. Contoh apa? Nasorat, dorobat, kharajat dan lain-lain. Ya, oke, sudah bisa dipahami. Selanjutnya, yang ketiga huruf. Huruf di sini kita diajarkan cara membedakannya. Jika kita tidak menemui tanda isim, jika kita tidak menemui tanda fi'il, maka so pasti dia adalah huruf. Itu aja. Kita cek tanda isim, nggak jumpa. Kita cek tanda fi'il, nggak ada. Berarti dia adalah huruf. Sebagai contoh lah, min itu kan tidak ada tanda isim dan juga tidak ada tanda fi'il, maka sudah pasti dia adalah huruf. Tapi kalau Ustaz agak beda ya. Kalau Ustaz lebih menentukan huruf itu dari hafalan, karena huruf itu cuma terbatas, tidak banyak. Ya, hafal aja huruf itu jumlahnya dengan makna-maknanya, maka kita akan tahu itu adalah huruf. Gitu. Nah, langkah yang kedua, kita diajarkan tentang perubahan akhir. Apa yang kedua? Tentang perubahan akhir. Walaupun sebenarnya kita tahu isim itu ada dua jenis kan? Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Betul? Walaupun sebenarnya kita sudah diajarkan isim itu ada dua jenis. Isim yang bisa berubah-berubah akhirnya dan isim yang tidak bisa berubah akhirnya. Lalu perubahan ini ditandai oleh doma, fathah, apa lagi?
kasrah dan sukun. Dan kita diajarkan itu dulu. Paling tidak kita tahu di awal perubahan di akhir itu ada 4. Mana dia? Rofa, apa lagi? Jazam, apa lagi? Khofat, terbalik itu ya. Ulang lagi ayo. Rofa, ayo. Nasab, khofat, jazam. Yang paling mudah kita tahu, rofa itu tandanya apa, Dom? Paling mudah ya, paling mudah kita tahu. Setiap domah pasti rofa. Tapi setiap rofa apakah harus domah? Tidak. Banyak tanda domah rofa itu, tidak hanya domah. Paling mudah kita tahu tanda nasab itu apa? Fathah. Tapi apakah setiap yang nasab itu mesti fathah? Hanya fathah? Tidak. Tapi paling tidak kita tahu setiap yang fathah pasti nasab. Setiap bola itu pasti bulat enggak? Halo, setiap bola pasti bulat enggak? Setiap yang bulat apakah harus bola? Kan begitu kesimpulannya. Setiap fathah sudah pasti nasab. Tapi setiap yang nasab tidak mesti fathah tandanya. Karena tanda nasab ada 5. Tanda rafa ada 4. Ayo tanda rafa sebutkan. Dhamma, waw, alif, nun. Ini review ulang lagi. Nasab tandanya ada berapa? Mana dia? Fathah, alif, kasroh, ya, dan nun. Hazaf, nun ya. Bukan nun, hazaf nun. Kemudian tanda khafat ada berapa? 3. Yang paling mudah kita tahu tanda khafat itu kasroh. Tapi setiap tanda khafat tidak harus hanya kasroh. Coba sebutkan tanda khafat. Kasroh, ya, fathah. Begitu ya. Kemudian jazam tandanya ada 2. Sukun dan hazaf. Hazaf ada 2. Ada hazaf huruf ilat, ada hazaf nun. Nah, keseluruhan itu disimpulkan di dalam hafalan kita. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Isim mufrad dirafa'kan dengan domah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasroh. Jamak taksir dirafa'kan dengan domah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasroh. Jamak muannas salim dirafa'kan dengan domah, dinasabkan dengan fathah, dikhafat. Dinasabkan dengan apa jamak muannas? Kasrah. Ulang. Jamak muannas salim dirafa'kan dengan domah, dinasabkan dengan kasrah, dikhafatkan dengan kasrah. Jamak muzakkar salim dengan waw, dengan ya, dengan ya. Isim tasniyah dengan alif, dinasabkan dengan ya, dikhafatkan dengan ya. Isim yang 6 dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dikhafatkan dengan ya. Isim allazi la yansarif dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan fathah. Isim maksur dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah, dinasabkan dengan fathah muqaddarah, dikhafatkan dengan kasrah muqaddarah. Isim mankus dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah. Yang tidak hadir Anis siapa namanya lengkapnya? Anis Sohabah sakit, Putri sakit, Ismu Alfa. 3 orang saja misalnya. Anis, Ismu, dan Putri ya. Putri Yuliana Putri. Ya, okay. Nah, itu terkait isim. Isim yang di i'rab memiliki berapa jenis? 9. Isim yang bisa berubah-ubah akhirnya ada 9. Yang wajib kita tahu dulu. Pertama isim mufrad.
Apalagi? Jamak taksir. Jamak taksir. Apalagi? Jamak mana salim, jamak muzakkar, isim tasniyah, isim yang 6, isim alladzi la yang sorif, Isim maksud dan isim mankus. Nah, sedangkan isim yang dibina ada berapa? Paling tidak kita tahu ada 6. Ayo, yang 6 itu masih ingat. Ini paling mudah kita membacanya kalau ada kitab kuning, kitab yang tak ada akad. Kenapa paling mudah? Karena kita nggak perlu memikirkan akad akhirnya, karena akad akhirnya sudah pasti itu. Yang pertama apa? Yang tidak berubah-ubah akhirnya. Isim domir. Ada berapa jumlahnya? Ada 14. Dan dia ada isim domir rafa, isim domir nasab, isim domir khafad. Itu bukan i'rab ya. Itu posisi i'rab. Beda itu. Posisi itu dalam artian dia tidak bisa berubah, tetapi dia menempati makam itu gitu. Posisinya, bukan i'rabnya. Kalau i'rab akhirnya berubah. Tapi kalau posisi i'rab menempati posisi itu gitu. Maka namanya fi mahalli rafa, fi mahalli nasab, fi mahalli khafad, lantaran dia tidak berubah. Tapi kalau dia berubah, maka jawabannya apa? Pada i'rab. I'rabnya rafa, tanda rafanya ini. Kenapa tanda rafanya itu? Karena dia ini. Posisinya apa? Langsung seperti itu. Jadi beda cara i'rabnya, nak. Kalau dia di i'rab, maka langsung disebutkan i'rabnya apa, tanda i'rabnya apa, kenapa itu tanda i'rabnya, dan apa posisinya. Tapi kalau dia dibina, langsung saja dibina di atas fathah. Ya, dibina di atas fathah karena dia isim mausul misalnya gitu ya. Pada posisi rafa sebagai apa? Apa yang pertama, nak? Isim domir. Isim domir itu kan ada 3 tadi. Ada rafa, pada maha rafa, nasab dan khafad. Coba sebutkan posisi rafa. Huwa, ma, hum. Iya, huma, hun. Nah, sampai habis. Nah, itu pasti posisinya jadi mubtada. Pasti jadi mubtada. Setelahnya mesti adalah khobar. Contoh, huwa. Ada kalimat Allah di bawah setelahnya. Huwa, maka tulisannya pasti Allahu. Huwallahu. Atau huwa zaidun, dan atau din? Pasti dun karena dia jadi khobar setelahnya. Kemudian isim yang posisinya nasab. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Dan itu pasti dia menjadi maf'ul bih. Seringkali maf'ul bih ini yang berupa isim dhamir nasab dia terletak di awal sebelum fi'il dan fa'ilnya. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terdahulu maf'ul bihnya dari fi'il dan fa'ilnya. Sebenarnya asal katanya apa? Na'budu iyyaka. Apa asalnya? Na'budu iyyaka atau nasta'inu iyyaka. Ustaz, kenapa dia didahulukan? Untuk bermakna hasar. Apa maknanya? Hasar. Apa itu hasar? Memaknakan sesuatu hanya dia, bukan yang lain. Contoh nih, Nadia. Doroba Nadia Zaidan. Artinya apa? Telah memukul oleh Nadia akan si Zaid. Coba maknakan. Bagaimana cara polanya, susunannya kalau kita maknanya hanya si Zaid yang dipukul oleh Nadia? Maka dia berubah di awal. Zaidan doroba Nadia. Apa jadinya? Zaidan doroba Nadia. Apa artinya itu? Hanya si Zaid yang dipukul oleh Nadia. Atau begini, Nasara Zaidun Amran. Apa artinya? Telah menolong oleh si Zaid akan si Umar. Coba kalau maknanya hanya si Umar yang dipukul oleh si Zaid, maka letaknya berbeda. Amran Nasara Zaidun. Amran Nasara Zaidun. Berubah maknanya jadi apa? Hanya si Umar yang dipukul oleh si Zaid. Itu namanya apa, nak? Hasar namanya. Apa namanya? Hasar. Atau begini, na'budu iyyaka.
Menyembah kami akan engkau. Coba makna, kalau maknanya hanya engkau yang kami sembah, bagaimana susunannya? Iya kana budu. Apa namanya itu? Hasar. Isim domir yang posisinya khafat, didahului oleh huruf khafat, atau dia posisinya jadi mudafun ilaih. Contoh yang didahului oleh huruf khafat, minhu, minhuma, minhum. Atau posisinya jadi mudafun ilaih. Contohnya abduhu, abduhuma, abduhum, abduha, abduhuma, abduhunna, abduka, abdukuma, abdukum, abduki, abdukuma, abdukunna, abdi, abduna, abdi, abduna. Atau gini, kalau bahasa Arab ibuku apa? Ummi. Kalau bahasa Arab ibu kami ummuna. Kalau bahasa Arab ibunya seorang lelaki ummuhu. Dua orang laki-laki ummuha, ummuhuma. Kalau mereka laki-laki ummuhum. Kalau ibunya seorang perempuan ummuha. Itu namanya posisi sebagai mudafun ilaih. Oke, paham tuh? Lanjut, isim yang dibina yang kedua, isim isyarah. Kemarin kita udah belajar ya. Udah, isim isyarah itu jumlahnya ada berapa? Ada yang untuk seorang seorang lelaki. Ada untuk seorang perempuan. Mana dia? Za, ya, zi, zihi, ti, tihi, tih. Maka kalau jumpa haza, itu isim isyarahnya cuma za itu, ha itu cuma ha tamrid. Zalika misalnya. Mana yang isim isyarahnya di situ? Yang za. Lamnya lam apa? Lam untuk jauh. K-nya untuk apa? Menunjukkan yang di hadapan. Yang ketiga, isim mausul. Udah belajar juga kan? Isim mausul kemarin ada allazi, ada allati. Kalau allazi untuk seorang lelaki, kalau allati untuk seorang perempuan. Kalau dua orang laki-laki, allazani atau allazaini. Untuk dua orang perempuan, allataini, allatani atau allataini. Allatani untuk pada waktu rafa, allataini pada waktu nasab dan kha. Kalau untuk jamak laki-laki, allazina. Jamak perempuan, allati atau allawati. Banyak ya, ada 3 kalau tidak salah. Gitu. Yang keempat, isim yang dibina adalah isim istifham. Isim istifham atau isim yang bermakna tanya. Contoh seperti hal, kaifa, itu isim ya. Dia bukan huruf, tapi isim yang dibina. Yang kelima, isim syarat. Contohnya apa? Man, in, iza, lau, lama, itu isim syarat. Dan yang terakhir adalah isim yang bermakna fi'il atau disebut dengan isim fi'il. Ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amar. Nah, ini jangan dipikir tapi dicatat. Ustaz mengulang, mana yang tertinggal catatannya bisa dilengkapi. Nahu itu jangan dipikirkan terlalu lebih dalam di awal ya, tapi hafalan. Kalau antum belum ada hafalan, jangan mikir macam-macam dulu, karena pasti bingung. Nah, Aisyah, Ustaz mengulang lagi agar Aisyah mampu mencatat mana yang belum ada catatannya. Di Suci juga ada, di Hani juga ada, di Ilham juga ada catatan dalamnya. Lengkap kan Ilham? Insyaallah ya. Insyaallah ini ngangguk ngelem. Sekuatirnya insyaallah deh. Oke, pelajaran selanjutnya apa? Kita diarahkan. Masih ingat? Apa yang selanjutnya? Halo, isim allazi layan sharif. Dan itu yang paling penting kita hafal saja dulu ilat yang 9. Sudah hafal ilat yang 9? Ijma' wazin adilan anis bima. Nah, itulah. Kalau enggak hafal, nah
Antum kan kesulitan baca kitab. Apa yang harus dihafal nak? Ilat yang 9 itu aja. Ya, walaupun sebenarnya ada dia satu ilat menempati makam dua ilat. Contohnya masa jidu. Itu ilatnya cuma satu. Ilat itu apa nak? Alasan namanya. Apa arti ilat? Alasan. Jadi alasan dia menjadi isim al-lazil al-syarif ada 9. Suci ini apa alasannya sebagai anak? Karena lahir dari rahim ibu. Apa alasan suci ini dikatakan orang baik? Pertama apa? Dia tidak mengganggu orang lain. Mulutnya tidak mencaci menghina orang lain. Apalagi dia tidak irian, dia tidak dengkian. Itu kan ilat namanya itu. Begitu juga isim al-lazil al-syarif. Kenapa dia disebut isim al-lazil al-syarif? Karena dia memiliki alasan. Alasannya ada 9. Sudah hafal? Usah nggak ngulang lagi. Mana yang belum hafal? Hafal. Suci ada catatannya? Siapa yang ada catatannya? Ani juga nggak ada. Hilang atau gimana? Ada, usah catatkan di depan. Oke, kalau belum lengkap nanti kita lengkapkan. Kemudian kita diajarkan lagi apa tentang bedanya isim nakirah dan isim ma'rifah. Sudah tahu? Isim ma'rifah ada berapa jenis? Oh, kalau nggak salah kemarin isim al-lazil kita langkaukan dulu ya. Kalau nggak salah ya. Jadi isim al-lazil al-syarif nanti ya. Setelah kita membahas amil-amil nawasikh, nanti akan usah ajarkan isim al-lazil al-syarif. Sudah tahu bedanya isim nakirah dengan ma'rifah nak? Untuk membedakannya, hafal saja isim ma'rifah dulu. Berarti selain isim ma'rifah, maka dia isim nakirah. Ayo, isim ma'rifah yang pertama apa? Isim domir. Jadi isim ma'rifah itu adalah diantaranya isim domir. Yang kedua, isim isyarah. Yang ketiga, isim mausul. Yang keempat, isim alam. Yang kelima, isim yang didahului oleh alif lam di awalnya. Yang keberapa lagi? Yang keenam, isim yang diidofahkan. Apa yang keenam? Ayo kita ulang. Isim ma'rifah yang pertama adalah isim domir. Isim ma'rifah yang kedua adalah isim ma'rifah yang ketiga adalah isim ma'rifah yang keempat adalah isim ma'rifah yang kelima adalah isim ma'rifah yang keenam adalah Ada yang bertanya, Ustadz, kenapa kok di matan al-jurumiyah cuma 5 tapi di kawakib kok 6? Jawabannya adalah kalau di matan al-jurumiyah isim isyarah isim mausul digabung, ya, digabung menjadi isim mubham. Tapi di kawakib dipisah. Isim mubham itu ada 2 isinya, isim isyarah dan isim mau. Ya, sastra itu dihafal nak. Ingat ya, waktu tidak akan pernah terulang lagi sastra. Sastra nggak akan bisa lagi kembali pada waktu ini, dihafal. Ya sastra. Sastra ada cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya. Tidak boleh seperti itu, nak. Ada pilihan. Itu orang bingung itu. Apa cita-cita antum? Ya. Hah? Tentara. Sudah pasti jadi tentara nanti? Belum ya? Belum pasti. Insya Allah itu cuma membuat kita menjadi nyaman. Kalau tidak lulus jadi tentara gimana? Pengusaha. Kalau enggak juga bisa jadi pengusaha? Nah, jawaban itu, untuk mengatasi jawaban itu, mengatasi itu ya, adalah perbanyak skill dari sekarang. Ya kan? Sekarang ini kesempatan aja belajar nahu sorof kan? Maka pandaikan nahu sorof. Siapa tahu nanti bisa jadi guru nahu sorof. Karena kita nggak tahu masa depan. Nak. Karena kita tidak tahu masa depan, maka perbanyak skill dari sekarang sehingga banyak peluang. Ya suci kan? Nggak bisa jadi tentara, jadi pengusaha. Kenapa?
hari ini kita sudah belajar jadi pengusaha. Kan begitu ya. Nggak bisa jadi pengusaha, jadi dosen, ngajar nahwu sorof misalnya. Kebetulan kita sekarang sudah pandai nahwu sorof. Tapi coba, nggak ada skill di masa depan. Jadi ini nggak bisa, jadi itu nggak bisa, serba nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Jadi sampah masyarakat. Itu bukti ya, mohon maaf ya. Kenapa orang menyia-nyiakan waktunya? Karena nggak ada skill, nggak ada bakat. Jadi nak, karena kita tidak tahu masa depan lah, hari ini kita persiapkan skill kita sebanyak mungkin. Jadi jangan pastikan masa depan ya. Rafli, saya nggak mau jadi guru nahwu sorof, ngapain saya harus pandai nahwu sorof? Memangnya antum sudah tahu akan bisa jadi itu? Kan begitu pertanyaannya kan? Nah, jadi karena tidak tahu masa depan, ayo selagi ada kesempatan pelajari apa yang bisa. Ya Rafli, sepakat Rafli? Sudah hafal nak? Isi ma'rifah? Sudah. Azizah, ulang lagi nak. Isi ma'rifah ada 6. 1 2 3 4 5 5 ya. 6. Itu jawabannya. Ustaz, berarti selain itu isim nakirah dong. Apa jawabannya? Iya. Tapi yang paling mudah kita mengetahui isim nakirah itu apa nak? Isim yang boleh masuk alif lam padanya. Yang paling mudah kita tahu isim nakirah itu apa nak? Isim yang boleh atau bisa dimasuki alif lam. Kita contoh huwa. Itu bisa nggak dimasuki oleh alif lam? Tidak, berarti dia isim ma'rifah. Gitu aja. Atau begini, hamdun bisa dimasuki alif lam enggak? Bisa kan? Bisa, berarti hamdun adalah isim nakirah. Zaidun bisa enggak dimasuki alif lam? Berarti Zaidun adalah nakirah. Kalau zalika boleh dimasuki al zalika, ada enggak? Enggak ada, berarti zalika isim ma'rifah. Itu caranya sih. Kitabun boleh enggak masuk alif lam? Al kitabu sih. Berarti kitabun adalah isim Qalamun. Qalamu hibir. Qalamun ini bisa enggak dimasuki alif lam? Berarti qalamun adalah isim nakirah. Ya, isim nakirah. Tapi Zaidun beda ya. Kalau Zaidun itu kan walaupun dia tidak ada alif lam, Zaidun itu dia sudah isim ma'rifah. Isim alam. Jadi walaupun dia tidak ada alif lam, dia juga sudah isim ma'rifah. Jadi ada alif lam Zaidun atau tidak, Zaidun sudah isim ma'rifah. Ya Tika. Antum apa cita-citanya Tika? Guru. Jadi guru apa tuh? Atika ini hebat apa sih? Bahasa Inggris hebat ada? Atika ini bisa bahasa Inggris? Bisa. Dikit-dikit. Bahasa Arab? Amin gitu ya. Nahwu sorof? Ampun Ustaz gitu ya. Baca kitab? Buanglah sana kitabnya. Nah gitu ya. Gitu ya. Nah, ayo perbanyak skill lah. Pandai kan lah diri kita. Udah dicatat. Nah, lanjut kepada pelajaran kita isim domir. Isim domir terbagi berapa? 2, baris dan mustatir. Isim domir terbagi berapa? Mustatir dan baris. Mustatir itu apa? Wujudnya tidak kelihatan. Kalau baris apa? Wujudnya ada kelihatan. Ya, mustatir ada berapa? Ada 2, ada yang jaiz, ada yang wajib. Ya, yang jaiz itu biasanya di isim domir, di tasrif fi'il madi yang di awal. Contohnya apa? Doroba. Itu mustatir jaiz itu. Atau di tasrif fi'il mudhari yang pertama, yadribu. Itu mustatir Tapi kalau mustatir wajib adanya di mana? Di fi'il amar tasrif yang pertama. Idrib. Ayo. Idrib itu di dalamnya ada damir apa? Mustatir wajib.
Atau di fi'il mudhari yang diawali hamzah, adribu. Atau di fi'il mudhari yang diawali nun, nadribu. Nadribu. Paham tuh? Sedangkan domir yang baris yang ada wujudnya, dia terbagi dua. Ada domir baris muttasil, ada domir baris munfasil. Kalau bahasa kitanya muttasil itu kan bersambung kan, ya kan? Tapi yang paling mudah memahaminya, domir baris muttasil itu kalau dia terletak di akhir, tidak di awal. Contoh, darabtu. Darab itu kan fi'il madi kan? Kalau tu muttasil atau munfasil? Kenapa dikatakan muttasil? Nah, karena dia tidak di awal. Gitu. Sedangkan munfasil terletaknya di awal. Contohnya huwa nasirun. Huwa qaimun. Maka huwa itu namanya domir apa? Munfasil atau baris munfasil. Atau ana thalibun. Ana thalibun. Nah, ana itu muttasil atau munfasil? Karena dia terletak di awal. Nah, klasifikasi muttasil itu ada 3. Ya dan ya. Dicatat aja nggak ada dan ya. Ya dan. Kan tercatat dah. Oke lah, lanjut. Muttasil terbagi berapa? 3. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Rafa. Kalau yang munfasil cuma 2 ya. Rafa dan nasab. Yang rafa wa mahum, yang nasabnya iyahu, iyahuma sampai habis. Ya. Lanjut isim alam. Isim alam ada berapa? Dari sisi yang pertama ada namanya isim alam saksun. Yang kedua ada namanya isim alam jinsun. Kalau isim alam saksun itu individu. Kalau jinsun itu satu individu tapi melengkapi individu yang banyak. Contohnya insanun. Itu bukan saksun ya, tapi namanya jinsun. Pelajaran mantik itu ya. Ada juz'i, ada kulli. Ada juz'i, ada kulli. Kalau juz'i itu satu individu satu individu tapi tidak individu yang lain. Contohnya Nadia. Nadia ini saksun atau jinsun? Saksun. Ustad jinsun ya. Karena tidak ustad di sini bukan Ustad Robi aja. Tapi Robi. Saksun. Ilham, saksun atau jinsun? Saksun. Tapi murid jinsun. Nah, itu dia. Jadi ada namanya alam saksun, ada namanya alam jin. Kemudian sisi yang kedua. Sisi yang kedua namanya ada alam mufrad. Bukan ya, bukan mufrad ya. Ada alam isim, ada alam kunyah, ada alam laqab. Nah, kalau alam isim yang tadi nama-nama orang. Nah, itu alam isim. Kalau alam kunyah julukan. Yang diawali dengan ummun dan abun. Abu Hurairah, Ummu Kulsum. Itu namanya kunyah. Yang diawali dengan sama ummu dan abu. Yang ketiga, alam laqab, julukan. Contohnya Abu Bakar gelarnya apa? Julukannya apa? As-Siddiq, berarti itu laqab. Umar bin Khattab Al-Faruq, maka itu laqab. Kalau Utsman Zunnurain. Ali karramallahu wajhah. Jadi ada namanya isim, kunyah, laqab. Yang terakhir alam terbagi 2 juga, mufrad dan murakkab. Kalau mufrad satu kalimatnya, tunggal katanya.
Contohnya Zaidun, itu kan tunggal kan? Kalau yang mufrad contohnya apa? Abdullah. Yang murakab ya. Abdun diidafahkan kepada Allah. Dan murakab terbagi 3, ada murakab idafi, ada murakab mazji, ada murakab isnadi. Tidak perlu dihafal, tidak perlu dipahami terlebih dalam, hafal saja. Murakab terbagi 3, ada murakab idafi, ada murakab isnadi, ada murakab mazji. Ya, kita berbagi ilmu. Sebenarnya ini sudah kita ajarkan. Apa nak? Apa tadi? Contoh idafi itu Abdullah, isnadi. Apa contoh isnadi, ayo? Idofi dulu, idofi, isnadi, kemudian yang ketiga adalah mazji. Kalau idofi contohnya Abdullahi, Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum itu tergolong kepada murakab idofi. Yang kunyah ya dia, kunyah itu namanya murakab idofi. Oke. Kemudian kita sudah diajarkan tentang apa lagi nak? Isim mausul. Isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim yang membutuhkan silat dan aid. Isim yang membutuhkan silat dan aid. Kita lanjut. Isim yang dirafa'kan ada berapa? Ada 10 kalau di sini ya. Yang pertama apa? Fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Isim kana dan saudara-saudaranya, khabar inna dan saudara-saudaranya, isim huruf-huruf yang serupa dengan laisa, isim fi'il muqarabah, khabar la nafi jinsi. Nah, banyak ya. Itu ya. Dan kemarin kita sudah sampai pelajaran selanjutnya Pak. Huruf-huruf yang serupa dengan lain. Laisa. Huruf-huruf yang serupa dengan lain. Tapi hari ini kita tidak akan masuk ke sana. Ustadz mau ngajarin antum tentang i'rab hari ini. Oke? Kita lanjut tentang i'rab.